Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita berubah sedikit jadwalnya ya. Tukeran untuk hari ini saja, mudah-mudahan minggu depan sudah normal kembali. Nggak apa-apa, sama aja. Hari ini ada 2 mata kuliah ya? Iya, Bu. Ya, oke. Sebelum saya melanjutkan materi hari ini, saya mau review dulu yang pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Masih ingat nggak? Dibaca nggak? Videonya, materinya, tugasnya dikerjakan nggak? Ada kemarin sih udah masuk berapa orang gitu ya, sampai hari Senin saya cek tugasnya sudah masuk, belum 100% sih, masih ada yang belum. Yang kemarin harusnya deadline ya sudah selesai. Masih ingat nggak minggu lalu kita mengerjakan atau membahas materi tentang apa? Halo, materinya sudah dibaca belum? Oke, Aulia ini ya lagi itunya nggak bisa ya, audionya nggak bisa ya. Ya, kalau gitu yang lain melengkapi, Aulianya audionya nggak bisa, nggak apa-apa dia chatting aja. Apa yang dimaksud dengan berorientasi pada tindakan dalam melakukan bisnis atau usaha? Apa kira-kira? Kayak action kita gitu, Bu, dalam membuka usaha baru. Action, apalagi? Apa Rizky Cahyani? Nggak terlihat wajahnya tuh. Iya, Bu. Materi minggu kemarin juga ngebahas kebiasaan. Oke, coba jelaskan deh, teman-teman menyampaikan sarinya. Karena kan minggu lalu kan kita apa namanya offline, jadi kan tidak ada tatap muka. Kalian kan diminta mempelajari video dan materi serta ngerjain tugas. Kira-kira coba masing-masing memberikan argumen, memberikan sarinya apa yang sudah kita pelajari minggu lalu dan tugas-tugasnya eh, apa kendalanya dalam menghadapi apa namanya yang kemarin kita jelaskan itu. Coba sebutkan dulu. Dari Dita dulu. Iya, Bu. Coba diuraikan sari dari pertemuan minggu lalu. Jadi kemarin itu kan materinya tentang berorientasi pada tindakan, yang dimana sebelum kita melakukan tindakan, alangkah baiknya itu kayak merencanakan terlebih dahulu, baru melakukannya, baru setelah kita melakukan, kita tuh harus kembali ngecek lagi, baru apa kayak evaluasi gitu. Nah setelah kita udah melakukan evaluasi, baru deh kita lakukan lagi pembenaran tersebut, baiknya kayak gimana. Oke, yang lainnya Reski Cahyani dari tadi saya panggil belum terlihat. Iya, Bu. Apa Mbak? Coba jelasin ya. Iya, Bu. Apa sari dari pertemuan minggu lalu? Karena kita tidak tatap muka dan kita tidak apa namanya tidak berdiskusi di online, maka kan Anda diminta belajar sendiri dan mengerjakan tugas. Tugas sebagian sudah saya periksa, tapi sebagian belum saya cek yang terbaru. Nah, sekarang kesimpulan atau sari dari pertemuan minggu lalu itu apa? Ada ini, Bu, ada apa? Ada materi
ciri-ciri pengusaha kayak pengambilan keputusan dan bertindak cepat. Orientasi PDCA, plan, do, check, and action. Terus? Ada NATO, no action, talk only. NADO, no action, dream only. And NACO, no action, concept only. Empat itu arti maksudnya apa? Ada NATO, ada NADO, itu artinya apa maksudnya? Jelasin. Itu no action, talk only itu kayak apa ya? Nggak bertindak tapi cuma kayak ngomong doang gitu. Terus? Nadonya itu no action, dream only itu kayak nggak bertindak juga tapi hanya mimpi. Jadi nggak diwujudin gitu, Bu. Terus yang aku itu no action, konsep only itu nggak bertindak tapi hanya konsepnya aja, kayak teorinya aja. Teorinya aja. Terus? Iya. Terus kemarin juga belajar 8 kebiasaan gitu, Bu. Oke, dilanjutkan Vika. Coba diteruskan yang dijelaskan sama Rizky tadi. Diterusin, Bu, penjelasannya. Iya, maksudnya kan sekalian dalam melakukan bisnis itu tentunya ada hal yang fokus yang harus kita lakukan, yaitu berorientasi pada tindakan. Tidak hanya sekedar plan, tidak hanya sekedar mimpi, tidak hanya sekedar ide, tapi harus diwujudkan ya dalam bentuk tindakan. Nah, tindakan-tindakan itu apa saja? Berorientasi pada tindakan itu seperti kan artinya itu proses atau action kita dalam membuka usaha baru. Nah itu caranya itu bisa dimulai kayak misalkan kita menggali gimana sih potensi atau sikap atau sifat diri kita sendiri, biar nanti kedepannya kalau misalkan ada apa-apa kita bisa mengatasinya. Oke, Mbak, kalau Diana, menurut Diana bagaimana? Ya, Bu. Lanjutkan kita ya, Bu. Ayo, semua kan sudah punya materinya kan? Sudah download kan? Jadi kalau ada materi itu dipelajari. Belajar online sama offline itu beda. Kalau teman-teman nggak belajar dengan serius, tidak mau ngikuti dengan serius, nanti di UASnya berantakan. Jadi nanti kalaupun Anda lulus nggak ngerti apa-apa. Ya. Jadi memang sekarang itu kita harus dikondisikan dengan kondisi online, ya benar-benar online, tapi diikutin gitu. Artinya bukan karena online nggak ketahuan, nggak ketemu, terus akhirnya suka-suka kita, bukan seperti itu. Ini ilmu yang memang nantinya akan dipakai pada saat Anda lulus atau bekerja. Kalau misalnya nggak menguasai, nanti kan percuma gitu. Belum lagi ini kan project ya. Ini saya tanyakan karena ini kaitannya dengan project yang harus Anda selesaikan dan harus Anda lakukan di akhir. Ini saya habis ini mau membahas tentang progres karena saya sudah menyampaikan minggu lalu, tolong progresnya untuk usaha itu disampaikan. Jadi perkembangannya seperti apa? Misalnya yang jasanya, yang untuk seminar nasionalnya seperti apa, harus kan sudah dicicil dari sekarang kan, dari pertemuan satu ini kan kita sudah harus melakukan apa. Ya kan misalnya ide gitu kan, ada kreativitas, berarti kita sudah menentukan kreativitas tentang temanya, tentang topiknya, kan sudah dibahas. Jadi pertemuan 1 sampai hari ini itu bakal dipakai dalam project. Artinya kalau kita sudah membahas ini berarti project kita harus ngelakuin apa. Ya,
Kalau misalnya habis pertemuan ini, kita harus melakukan apa? Nah, habis ini, hari ini kita mau melanjutkan materi satu topik yang itu nanti juga akan Anda alami pada saat Anda melakukan atau melaksanakan bisnis atau proyek tersebut. Jadi tidak hanya sekedar teori yang dipelajari, tapi ini praktek. Makanya di KWU ini kan praktek ya. Praktek itu harus diimplementasikan, direalisasikan. Kalau nggak serius ngikutinya, cuma gitu ya. Karena saya sampaikan di awal bahwa kewirausahaan itu menjadi mata kuliah wajib di semua program studi di seluruh kampus Indonesia, di seluruh Indonesia. Jadi semua perguruan tinggi itu akan dapat mata kuliah ini dan ini menjadi hal penting. Ya, kenapa sekretaris juga dapat kewirausahaan, kenapa kedokteran juga? Karena menjadi hal penting. Ya, orientasi karena kewirausahaan itu adalah cikal bakal sebuah perusahaan atau bisnis besar. Oke, tolong disimak ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke materi. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima. Sudah terlihat? Oke. Sudah terlihat belum? Belum, Bu. Oke, sudah? Sudah, Bu. Oke. Ya. Topik kita adalah pengambilan resiko. Ya. Tidak ada suatu kegiatan, tidak ada suatu tindakan atau aktivitas itu tidak ada resikonya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita putuskan pasti memiliki resiko. Nah, cuman resiko itu kan bermacam-macam ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang biasa-biasa aja, ada yang memang tidak terduga. Jadi itu bagian dari keputusan kalau kita melakukan suatu tindakan atau suatu action apapun, tidak harus bisnis. Ya, segala kegiatan, segala perbuatan yang kita lakukan pasti beresiko. Seperti misalnya Anda kuliah ini kan tentu ada resikonya ya. Ada resikonya harus belajar, harus beli buku, harus punya mengerjakan tugas, itu kan bagian dari resiko. Nah, apalagi bisnis. Bisnis itu sesuatu yang kita bangun, sesuatu yang kita mulai untuk peluang dalam melakukan usaha tentunya memiliki resiko yang bermacam-macam. Terlihat dari apa besar kecilnya atau jenis usaha yang akan kita lakukan. Baik itu perorangan ataupun yang memang berkelompok. Artinya kalau perorangan itu ya sendiri ya. Jadi kalau berkelompok itu bisa yang CV, bisa yang UD, yang sudah berkolaborasi atau yang sudah terdiri dari banyak orang. Nah, sendiri saja itu tentunya ada risikonya. Kita lihat hal-hal kecil ya. Kalau kita melihat rumah makan Padang yang dikelola oleh perorangan itu juga memiliki risiko. Risikonya apa? Banyak. Ya. Pertama ya kita harus melihat persaingan, terus kita juga harus melihat lokasinya juga. Kita juga harus lihat konsumennya, tipe konsumennya, wilayah dan sebagainya itu banyak sekali. Nah, adapun kalau kita kemarin sudah mempelajari tentang berorientasi pada tindakan yang kita lakukan itu juga harus kita pikirkan juga. Kalau kita melakukan tindakan A, berarti kita berdampak memiliki resiko A absen. Kalau kita melakukan tindakan B, maka berdampak ke resiko B absen dan seterusnya. Nah, tujuannya kita hari ini tuh ingin mempelajari lebih jauh apa sih resiko-resiko yang akan kita hadapi pada saat kita memulai suatu usaha atau memulai suatu bisnis kita. Apa saja? Ya di mana nanti Anda semuanya siap. Ya. Siap nggak siap harus siap ya. Namanya memulai sesuatu itu pasti banyak sekali yang harus dihadapi. Banyak sekali resiko-resiko yang sudah ada di depan mata kita dan kita harus melawan itu dan kita harus melewati itu semuanya. Ya. Oke, yang pertama kita melihat dulu resiko itu apa-apa saja. Terus kita akan mempelajari 3 ini.
Terus kita juga bisa sebetulnya setiap tindakan yang kita lakukan resikonya apa itu sebetulnya ada pengelolaannya, ada cara bagaimana menangani atau mengelola resiko yang kita hadapi. Ya, ibaratnya setiap ada masalah tentunya ada solusi. Anggaplah risiko itu adalah masalah, jadi kita harus tahu solusinya apa. Ya, sekali lagi semuanya bergantung dari besar kecilnya tipe atau jenis-jenis risiko yang nantinya akan kita hadapi. Ini adalah teorinya ya. Jadi risiko itu adalah salah satu hal yang dianggap ketidakpastian karena memang risiko itu ada yang datang tiba-tiba, ada yang memang sudah diprediksi dari awal ya. Ada juga yang memang risiko itu bisa berdampak merugikan ya. Merugikan bukan berarti kita terus selesai, tidak. Yang tadi disinggung bahwa risiko itu berdampak suatu hal yang memang harus dicarikan jalan keluarnya, dicarikan solusinya ya. Terus risiko itu adalah memang ada konsekuensi yang memang muncul dan seringkali berdampak pada kerugian bagi pelaku bisnis ya, risikonya seperti itu. Salah satunya itu. Nah, kita juga tahu bahwa dalam bisnis itu kita harus melihat hubungan antara risiko ya, ini istilah saja. Jadi kita harus percaya kepada bagaimana melawan atau bagaimana menghadapi risiko yang akan kita hadapi. Artinya kalau kita tadi sudah berbicara di sini risiko itu berdampak kerugian, di sini kita harus bisa bagaimana solusinya untuk mengembalikan kerugian tersebut dengan yang sepadan. Ya, yang artinya kalau kita rugi berarti harus apa solusinya? Apa yang harus kita bangun? Apa yang harus kita lakukan? Karena kita harus bukan berarti risiko terus selesai, kita menghadapi risiko terus selesai tidak bisa berlanjut bisnis kita, tidak, tetapi benar-benar harus dicari peluang dicari benar-benar penyelesaiannya, dicari benar-benar solusinya sehingga yang sudah terlanjur, yang sudah memang tidak tepat atau tidak sesuai dengan rencana itu bisa diperbaiki. Ya. Nah, tetapi tidak perlu khawatir, terkadang kalau orang berbisnis itu resiko itu kadang datang tiba-tiba, solusinya pun juga bisa datang tiba-tiba. Ya, biasanya kalau kita kenal dengan istilah the power of kepepet, begitu ada mentok, baru di situ ada jalan, begitu ada cara, begitu di situ juga ada tiba-tiba keluar ide, tiba-tiba muncul sesuatu yang memang selama ini tidak kita pikirkan menjadi oh iya ternyata ini jalannya. Nah, ternyata kalau orang sudah kepentok memang biasanya tuh kayak kita dipaksa untuk berpikir atau dipaksa kayak ada sesuatu yang otomatis menggerakkan kita untuk bisa melawan resiko-resiko tersebut. Nah ini ya, sebentar. Ya, jadi pada saat memutuskan berbisnis, kita benar-benar harus tahu apa yang akan kita hadapi. Salah satunya rugi ya. Jadi biasanya kalau bisnis yang paling dekat itu yang paling gampang dilakukan orang itu adalah kan jualan, bisnis jualan ya. Pasti mereka berpikir awalnya nanti kalau rugi gimana, nanti kalau tidak laku bagaimana. Itu yang pertama yang pasti kebanyakan orang, kebanyakan pelaku bisnis itu selalu memikirkan ke arah ke situ dulu. Rugi, tidak ada belinya, tidak bisa berkembang atau mentok. Nah, terus itu yang selalu muncul di benak pelaku bisnis di awal. Ya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, berarti kan kita sudah tahu caranya. Ya, kalau nanti rugi gimana? Kalau misalnya nanti kita konsumennya ini, nah kan harus tahu caranya. Makanya nanti di dalam pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari lebih jelas bagaimana menghadapi solusi-solusi untuk mengatasi resiko. Salah satunya strategi-strategi bagaimana menyelesaikan suatu resiko yang kita hadapi. Nah, berikutnya. Nih kita ada dua, kalau kita perhatikan ada dua jenis resiko. Resiko itu ada dua, yaitu resiko murni dan resiko spekulatif. Nah, kalau resiko murni itu yang benar-benar resiko yang
ya konkret ya, yang selalu terlihat, yang langsung kita rasakan. Contohnya risiko, misalnya kalau kita memiliki aset itu akan hilang atau rusak, itu udah pasti risiko yang jelas terlihat, yang konkret gitu ya. Terus misalnya risiko kecelakaan kerja atau risiko akibat untuk ini yang real, yang memang risiko risiko yang memang alami. Artinya alami itu ya memang ya kalau melakukan A dampaknya ini udah jelas gitu ya. Tapi ada risiko yang spekulatif. Nah, ini biasanya memang berkait dengan bisnis. Itu adalah contohnya misalnya kalau bisnis itu kan kita nggak lepas dari material, tidak lepas dari bahan-bahan, tidak lepas dengan harga-harga, tidak lepas dari perubahan-perubahan kondisi perekonomian, tidak lepas dari dengan kondisi atau situasi kurs dolar dan sebagainya. Itu risiko yang namanya spekulatif yang tidak bisa diprediksi. Kalau yang murni kan sudah ketahuan ya. Kalau kecelakaan kerja maka ini. Kalau misalnya orang melakukan tindakan kesalahan atau tindakan pidana maka tuntutannya ini. Kalau misalnya kita hujan besar maka dampaknya banjir. Nah, itu kan itu resiko murni yang memang A berdampak B, B berdampak C dan sebagainya itu. Nah, tapi yang spekulatif ini biasanya memang akan muncul secara tiba-tiba yang tidak diprediksi, tetapi kita juga sudah tahu bahwa itu memang akan ada, tapi datangnya kapan atau munculnya kapan itu yang tidak diprediksi. Nah, biasanya kalau yang seringkali dihadapi pelaku bisnis awal itu ya di sini agak kaget gitu, tetapi kalau misalnya sudah terpola, mereka sudah tahu harus strateginya atau apa yang harus dilakukan, kaitannya misalnya dengan harga, misalnya risiko kredit, ya itu mereka sudah tahu. Ya, kalau misalnya ada perubahan harga di material, ada perubahan di, kalau kita bisnis itu kan biasanya juga tidak lepas dari kredit ya. Jadi misalnya kalau kredit itu dampaknya seperti apa, mereka sudah tahu. Ya, misalnya suku bunga naik atau suku bunga turun. Nah, itu adalah spekulatif yang tidak kita bisa prediksi kapan berubahnya. Nah, ini adalah salah satunya. Terus di sini juga ada bentuk-bentuk kerugian. Bentuk-bentuk kerugian. Nah, di sini ada kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Ya, kalau kerugian langsung itu biasanya memang berasa apa yang kita lakukan kayak tadi ya, begitu kecelakaan ya kita melakukan resikonya ya sakit, ya harus di ini dan sebagainya. Kalau misalnya kita melakukan tindakan pidana ya maka akan dihukum dan sebagainya. Itu contohnya yang kita rasakan. Nah, kerugian lainnya apa? Kalau misalnya kita berhadapan dengan risiko, ya. Jadi ada kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung itu biasanya terkait dengan ya kalau tadi ya asetnya rusak, asetnya hilang, asetnya perlu perbaikan, berarti kan memang harus ada cost, harus ada nominal, harus ada biaya untuk memperbaiki, untuk membeli peralatan tersebut. Ya, jadi dampak langsungnya ya mau nggak mau kalau kita punya aset, kita punya barang dan itu dipakai untuk operasional bisnis, maka harus segera dibeli, harus segera disewa atau segera diperbaiki. Saya punya mesin-mesin, misal alat-alat, dan itu berdampak pada nanti proses bisnisnya. Jadi yang dimaksud kerugian langsung ya kalau itu terjadi hari itu ya harus langsung harus ada solusi. Nah, ada juga beberapa kerugian yang tidak langsung, ini biasanya sifatnya untuk hal-hal yang teknis, misalnya untuk jasa atau bisnis-bisnis yang sifatnya sudah operasional. Contohnya kemungkinan kalau misalnya di bidang bisnis itu misalnya marketing gitu ya, penjualan itu kan kalau misalnya target penjualnya tidak tersampai, maka resikonya kan seperti itu ya. Jadi sales-sales di perumahan, sales-sales di bidang-bidang jasa lainnya itu kan mereka punya target. Targetnya itu adalah harus memenuhi target dalam setiap minggunya, tiap bulannya, harus bisa menambah pemasukan atau konsumen yang akan membeli produk. Maka kalau misalnya itu gagal, mau tidak mau resikonya ada banyak nih, bisa dia
divisi salesnya itu bisa tidak dapat bonus, tidak dapat profit. Memang karena kalau bisnis-bisnis yang di bidang-bidang itu kan perlu sekali target untuk meningkatkan penjualan dan juga profit untuk perusahaan. Nah, itu yang memang resikonya memang agak lumayan bagi si karyawannya. Nah, dalam hal kegiatan atau bisnis yang teknis ya, yang lebih melaksanakan atau kegiatan operasionalnya dalam berbisnis itu biasanya akan muncul cost yang memang tidak terduga, dan itunya harus sudah disiapkan ya. Kalau dalam hal bagian accounting atau finance itu sudah harus ada namanya biaya tambahan atau budget tambahan untuk mengcover atau untuk menyelesaikan untuk menjadi cadangan apabila terjadi resiko yang sifatnya tiba-tiba atau mendadak. Nah, itu. Terus kalau misalnya, nah ini juga ada juga ya, ini kalau sifatnya sudah bisnisnya besar, sifatnya sudah besar, itu biasanya kaitannya dengan investasi. Kalau kita perusahaannya nggak sehat, kita perusahaannya nggak untung, dan kita perusahaannya tidak berkembang, maka akan mempersempit atau menutup kemungkinan kita untuk mendapatkan investasi. Ya, jadi kalau kita mau menjadi besar, usaha kita mau menjadi besar, biasanya kan butuh investasi ya, investasi. Tapi investor itu akan melihat kondisi usaha kita. Ya, kalau kita sudah mendapatkan investasi kan tentunya juga ada risikonya ya, karena mereka kan harus market share-nya juga harus dapat ya. Nah, itu contoh-contoh kerugian yang tidak langsung. Tetapi kalau yang pemula sih nggak terlalu ini ya, kalau yang pemula itu lebih ke nominal ya, lebih yang kerugian langsung. Kalau kita baru memulai bisnis itu dan jatuhnya resikonya itu lebih kepada kerugian yang kita terima nantinya itu pada kerugian langsung, karena kan kita menghadapi sendiri, kita dengan modal yang ada, jadi kita tahu resikonya ini harus ngapain. Ada yang bertanya? Aulia, ada yang nanya Aulia? Rizky? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana sih sebetulnya kita mengkalkulasi resiko. Ya, jadi kalau resiko itu kan kita harus bisa tahu ya, biasanya resiko itu ada yang munculnya sering, ada resiko itu yang munculnya kadang-kadang, atau yang tadi saya bilang resiko itu bisa muncul secara mendadak, kondisi yang tiba-tiba ya, yang tidak kita bisa prediksi. Contoh selama pandemi ini itu pelaku bisnis itu akan mengalami banyak risiko-risiko yang dihadapi pada saat pandemi ini banyak sekali, itu mendadak dan tiba-tiba dan sampai berkepanjangan. Dan akhirnya pada saat kita tahu ya, banyak usaha-usaha, banyak pelaku bisnis yang karena COVID ini maka harus merubah mindset, merubah pola, merubah strategi yang dulunya mungkin resikonya karena dulunya hanya jualan offline maka sekarang dilakukan online, resikonya dia harus banyak perubahan-perubahan. Nah, itu adalah risiko yang memang bisa dianggap jarang terjadi, tetapi sekarang menjadi tren. Menjadi tren dalam arti, menjadi tren itu artinya akan menjadi budaya. Jadi, kondisi saat ini sekarang trennya seperti ini. Nah, gara-gara pandemi juga, maka tren bisnis secara online itu semakin berkembang, semakin marak. Artinya itu adalah bagian bahwa resiko memang ada, tetapi ternyata juga memberikan peluang untuk usaha kita, untuk bisnis kita menjadi maju. Maka dengan pengalaman yang dihadapi selama pandemi ini, itu menjadi cara mengkalkulasi atau bagaimana cara memprediksi. Nanti supaya tidak terjadi lagi, maka dia harus nyiapin beberapa cara, menyiapkan beberapa strategi agar bisnisnya atau usahanya bisa berjalan. Nah, begitupun kita yang mau memulai bisnis itu harus tahu nanti kira-kira kalau saya jualan ini resikonya yang sering muncul apa. Oh, misalnya kalau resiko sering muncul berarti mungkin sering tidak laku atau sering
Kalau makanannya nggak habis, nah itu kan risiko. Nah itu jadi kita harus membuat pola, membuat cara. Contohnya yang kemarin mau jualan ya, misalnya kita mau jual roti itu resikonya apa? Karena itu makanan. Apa yang harus kita lakukan? Nah itu dianggap sering muncul atau kadang-kadang saja atau memang itu setiap hari akan muncul masalah itu. Nah itu kan kita harus bisa memetakan kalau niatnya buat teman-teman yang kemarin mau bisnis itu apa gitu. Coba sebelum saya lanjut, yang kemarin ada 2 kelompok kan, yang nomor ganjil apa? Masih ingat yang nomor ganjil kita ngapain? Yang kelompok nomor ganjil? Jualan Bu, buka usaha. Oke, kira-kira progresnya gimana coba? Saya boleh sampaikan. Karena progresnya nggak ada laporan ke saya juga nggak tahu. Terus resikonya apa yang sudah dihadapi? Iya belum Bu, karena kemarin kan Indi pengennya apa tuh buka ini apa sih? Apa? Yang nyari sponsor kan Indi pengennya. Iya. Terus? Cuman harus ada ini loh. Kalau sponsor itu berarti kita harus ada proposal dulu kan? Iya makanya. Kalau misalnya sendiri, artinya sendiri itu gini, kita ngambil produk, kan kita kemarin mau jual roti ya katanya, roti atau minuman ya. Itu kita ngambil produk dulu di mana, misalnya orang tuanya Lola, orang tuanya siapa namanya, Anissa gitu. Anissa punya sering bikin apa gitu ya, terus kita ngambil di situ, terus nanti kita jual, ya kita kan bisa dari situ bisa, itu nggak perlu pakai proposal. Tetapi kalau misalnya kita mau jual produk kayak sayur roti, kayak produk apa kemarin itu, yang makanan minuman itu harus ada proposal dulu, gitu. Maksudnya biar tidak terlalu lama, ide-idenya yang boleh nanti ke sana boleh, tapi untuk awal kan kita bisa melakukan yang lain, ide yang lain, gitu. Iya. Itu adalah bagian dari kalau saya ngambil ini resikonya apa, gitu ya. Ya itu yang harus dipetakan dulu ya. Nah, jadi resiko itu kita bisa mengukur setiap usaha, setiap bisnis yang kita pilih itu tentunya kita tahu, oh kalau bisnis ini resikonya yang sering muncul ini gitu. Sering banget, hampir tiap hari. Kalau misalnya bisnis ini, oh enggak, jarang kecil, ini enggak terlalu banyak merugikan, enggak terlalu banyak resiko sehingga kita bisa jalan maksimal gitu misalnya. Oke, yang kedua itu adalah dampak yang timbul. Dampak timbul dari resiko itu apa saja? Berikutnya adalah nih kerugiannya. Jadi kalau kita tahu risiko, kerugiannya apa? Ini memang kalau namanya kita berbicara risiko itu memang konotasi persepsinya itu adalah ke kerugian. Ya, macet, kerugian, tidak jalan, nah itu ke sana. Oke, baik. Jadi kalau gitu, biar enggak ini ya. Oke, sekarang jadi kalau kita lihat, jadi keseringan muncul itu bisa berdampak ya, itu bisa saja berdampak pada risiko atau kerugian yang kita hadapi. Ini ada rumusnya. Nah ini, nah contohnya ya, ini ada contohnya. Bagaimana risiko terjadi? Misalnya ini contoh pencurian barang dagangan. Nah, jangan salah ya, kalau kita bisnis dalam hal misalnya toko kelontong ya, atau sembako gitu kan, itu kan ada kemungkinan akan terjadi risiko pencurian barang. Kan banyak kan sekarang apalagi kondisi kayak gini nih, bisa jadi banyak sekali kejahatan-kejahatan atau risiko yang akan kita hadapi. Kita sudah selama pandemi itu banyak sekali kejahatan ya, mungkin karena hidup ya, karena kondisi kehidupan, kondisi keekonomian yang menyebabkan orang-orang nekat. Itu di mana terjadi? Saya pernah lihat itu di pasar-pasar itu adanya pencurian-pencurian barang sembako, barang-barang dagangan itu, karena itu juga dampak ya, walaupun memang kita tahu ini resikonya sih kecil ya, kalau ini dianggap resikonya kecil.
Tetapi kita juga bisa mengira-ngira kok selalu tiap bulan ada, setiap minggu akan terjadi. Nah, itu kita akan memetakan seberapa sering risiko itu terjadi. Nah, kenapa kita harus memetakan itu? Karena kita tahu apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita lakukan supaya ini tidak terjadi. Karena bagaimanapun namanya risiko itu merugikan. Risiko itu pasti akan merugikan. Ya, jadi kalau sudah tahu itu solusinya apa? Nah, jadi dampak dari setiap kejadian itu misalnya ini contoh pencurian barang dagangan terjadinya dalam 1 bulan itu bisa 5 kali. Nah, kalau ini sering banget ya di pasar-pasar atau di toko-toko itu sering jadi orang kerugiannya. Nah, rata-rata setiap kejadian, sekali kejadian itu kita mengalami kerugian 300.000. Tapi kalau misalnya dalam 1 bulan 5 kali kan udah ketahuan 3 kali 15 kan, 1.500.000 itu kerugiannya. Itu 1 bulan, setahun berapa? Nah, itu kita tahu dampak resikonya itu seperti apa, kita tahu. Misalnya kita jualan, bulan ini kita rugi atau tidak terjual 10, bulan besok 5. Jadi kita tahu rata-ratanya, oh supaya laku semua kayak saya harus ngapain ya supaya tidak merugi gitu kan. Kaitannya dengan produk, dengan barang, itu kan berhubungan dengan orang ketiga, apalagi kalau kita sifatnya barang itu ngambil dulu, belanja pakai uang sendiri, itu pasti begitu penjualan naik, maka kita akan mengalami kerugian. Nah, itu harus hati-hati juga. Itu juga bagian dari risiko ya. Sering terjadi kan, misalnya nih sekarang cabai itu sekarang tuh naiknya luar biasa, gila-gilaan 120 ya. Saya ambil contoh cabai karena cabai juga pengusaha cabai itu adalah pelaku bisnis. Dulu cabai, bukan dulu ya, kalau tidak kondisi saat ini, mungkin orang tua Anda tahu ya kondisi cabai sekarang itu. Cabai itu biasanya murah banget. 40.000 udah sekilo. Perempatnya udah banyak sekali. Tapi sekarang sampai 120.000, nggak tahu besok atau sampai lebaran itu seperti apa. Itu kan resiko-resiko yang harus dihadapi seorang pedagang dan harus apa yang dilakukan. Nah, sementara konsumen harus pantang-panting mencari cabai. Nah, itu bagian resiko juga. Nah, termasuk pelaku bisnis, ya, pedagang penjual atau pelaku kuliner itu juga mulai berpikir nih kalau kita beli cabai rugi terus kita naik seperti ini kita juga merugi karena kita harus jual berapa. Nah, itu bagian dari risiko ya. Tapi di situ biasanya akan ada tiba-tiba akan muncul risiko solusi-solusi. Jadi kesimpulannya dalam mengkalkulasi risiko itu penting. Kenapa? Supaya kita tidak terus-terusnya merugi. Merugi sekali-sekali nggak apa-apa, karena begitu tahu kita merugi, kita harus tahu solusinya seperti apa. Kita harus tahu dan kita akan ketemu jalannya supaya tidak merugi lagi. Jadi artinya dalam 1 bulan terdapat risiko pencurian barang dagangan yang berpotensi menyebabkan kerugian sebesar 1,5 juta. Ya, tadi saya bilang 1,5 juta kalau 1 tahun kali 12 berapa? Nah, itu yang makanya kenapa harus dihitung di ini supaya kita nggak terus-terusan merugi, karena tujuan bisnis, tujuan entrepreneur adalah profit. Tujuan entrepreneur itu adalah ada keuntungan, ada laba, ya. Jangan sampai kita merugi. Oke, ini adalah konsep risiko, ya. Ada pengelolaan risiko. 1, mulai dari risiko yang memiliki kemungkinan, prediksi kerugian dan yang terbesar. Terus yang kedua, ini ada pilihan strategi pengelolaan. Jadi ada risiko itu perlu dikontrol supaya risiko tidak muncul, maka harus ada SOP. Terus berikutnya risiko itu strategi yang lainnya adalah masalah risiko itu perlu disampaikan ke konsumen. Jadi misalnya sekarang kita balik lagi ke cabai ya, kok kita makan di tempat rumah makan Padang atau di bakso itu kan sering banget orang bikin sambal pedes-pedes ya. Nanti dibilang kok ini apa sih kok nggak pedes sih. Kalau itu tadi kita harus sampaikan, ditransfer ke pihak lain itu misalnya kita harus sampaikan ke konsumen karena memang kondisi cabai mahal. Kalau kita nggak mahal ya pasti pedes. Kalau kita naikin harga kan kita bisa beli cabai, tapi naikin harga nanti konsumennya yang komplain. Nah, itu kan kita harus menjaga seperti itu. Jadi resiko itu ada yang bisa disampaikan kepada konsumen, ada yang memang harus kita selesaikan sendiri, ya kan? Jadi karena apa? Supaya paham, supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi harus ada pemahaman dari beberapa pihak supaya resiko itu tidak muncul lagi, dampaknya pun tidak akan terjadi. Karena bagaimanapun, misalnya gini nih, kita pedagang ayam, pedagang daging atau telur, kalau sudah mau lebaran itu kan naiknya gila-gilaan, ya kan?
Resikonya apa? Ya komplain dari masyarakat, komplain dari konsumen, terus dari supplier kadang stoknya terbatas. Nah, kadang rebutan. Tempo hari kita pada saat pernah langkanya gas itu juga terjadi. Dan itu memang perlu dikomunikasikan. Kenapa kok bisa langka? Kenapa kok bisa mahal? Karena kebutuhan tinggi, karena daging terbatas. Nah, itu harus disampaikan. Karena tahu ya, resikonya pedagang-pedagang seperti itu. Itu contoh yang memang sudah sering terjadi di sekitar kita. Nah, bagaimana dengan bisnis kita? Sama, bisnis kita juga sama. Kita akan mengalami resiko itu akan mau tidak mau akan kita hadapi. Resiko itu mau nggak mau akan kita lawan. Ya, karena itu bagian dari proses dalam melakukan dalam sebuah bisnis pasti ada resikonya. Ya. Oke, selanjutnya ada tips dan trik. Ya, yang pertama untuk bisa melawan, untuk bisa melewati, untuk bisa untuk bisa menyelesaikan risiko itu, yang pertama perlu dipahami bahwa risiko tidak untuk menjadi penghambat untuk maju. Risiko harus diambil sebagai konsekuensi menginginkan sesuatu lebih baik. Jadi kalau tentu kita nggak tahu gitu, kita nanti akan berada pada comfort zone. Kita nyaman aja dengan kondisi saat ini dan resiko itu sudah memacu adrenalin kita untuk meningkatkan bisnis kita lebih baik lagi, tidak puas sampai di situ, ya. Yang kedua, untuk bisa melawan atau menghadapi resiko itu, maka harus diidentifikasi resiko yang berpotensi yang muncul. Yang tadi ya ada spekulasinya apa, keseringan munculnya dilihat. Terus yang berikutnya keseringan muncul ya, terus itu ada identifikasi dan juga keseringan muncul. Yang ketiga, keempat adalah identifikasi seberapa besar dampak dari risiko yang muncul. Dampaknya, kayak tadi ya, cabai naik dampaknya seperti ini, ya kan? Nah, terus daging naik dampaknya seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya bisnis-bisnis yang ngetren itu, misalnya kita minuman saja. Minuman itu kan kita minuman kekinian, makan kekinian itu kan sekarang lagi ngetren ya, dengan sistem online, dengan offline. Itu akan banyak resikonya. Karena apa? Akan muncul pesaing-pesaing. Resikonya apa? Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan apa yang sudah kita miliki bagaimana gitu ya. Nah, terus di sini ada siapkan langkah-langkah mitigasi resiko hanya pada resiko yang dominan. Artinya kita harus punya solusi strategi bagi resiko yang sering kali muncul. Kenapa? Untuk menekan ya. Kalau sering muncul pasti ya sekali lagi kalau apapun usaha kita mau kecil mau besar, kalau itu sering muncul ujungnya merugikan, menghambat segalanya, menghambat kerja kita, menghambat bisnisnya, menghambat penjualan, termasuk profitnya atau keuntungannya juga terhambat. Itu yang kelima ini yang harus hati-hati, bahwa kita harus menentukan langkah-langkah mitigasi resiko ya yang memang sering atau dominan. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk hari ini memang sedikit materinya, tapi nanti kita akan kembali ke e-kampus, melanjutkan dari tugas-tugas kemarin. Jadi tugas 1 itu apa? Lanjut ke tugas 2 itu sama. Coba nanti teman-teman menjelaskan resiko terbesar mulai wirausaha. Jadi resikonya, jadi gini, kan waktu Anda membuat ide, ingat ya di pertemuan 2 dan 3 itu kan ada tentang kreativitas atau ide, itu Anda kan diminta meluangkan idenya. Ya. Terus dari tugas kedua ini kita lanjutkan ke kemarin, ke tindakan sampai ke tindakan. Jadi tugas kewirausahaan ini dari pertemuan 1 tuh nyambung terus, Mbak. Ya, jadi ya Mbak ya ini nyambung terus dari yang pertama ide kreatif itu terus diapain sampai terakhir tindakannya harus seperti apa. Nah, sekarang kita harus mulai memikirkan atas ide kita, atas bisnis yang kita sudah pilih, itu bagaimana kalau kita diposisikan sebagai pengusaha, entrepreneur, atau yang akan memulai startup, itu mengelola resiko yang akan muncul. Tolong diidentifikasi, tolong di-list, tolong dipetakan, kira-kira ide Anda itu, jadi ini supaya tugas Anda itu terintegrasi, ya komprehensif antara yang pertama itu nyambung terus gitu. Saya punya ide ini, maka tindakannya ini, kalau ada resikonya seperti ini, maka nanti tugasnya seperti itu. Jadi jangan memikirkan yang baru lagi ya. Jadi kita kembali ke tugas kita yang kedua ya, tugas yang ide kreatif itu kita mengelola ini ya. Baik, ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, baik, kita kembali ke kampus. Tolong sekali lagi disampaikan. Terus dan mohon mulai sekarang progres untuk pilot project-nya, final project-nya disampaikan ya, supaya kita tahu. Nah, ini juga bagian dari tadi, kalau Anda tidak menyampaikan, kita nggak tahu mesti apa yang harus kita lakukan. Risiko-risikonya seperti apa. Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, materinya ini bukan berarti kita selesai ya. Saya sampai jam 11.30 masih menunggu diskusi teman-teman, ya, menunggu masalah atau pertanyaan yang ada kita lakukan di e-kampus. Jadi untuk selama jam sampai 11.30, bila ada pertanyaan silakan diskusinya di e-kampus, bukan di WA Group. Tapi kalau setelah perkuliahan itu dilakukan di WA Group. Jadi nanti kita kembali ke e-kampus, diskusi kita lanjutkan di sana. Silakan bertanya, saya akan pantau sampai 11.30 ya, kita 3 SKS. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Baik, kalau gitu saya akhiri. Kita sekali lagi kembali ke e-kampus. Nanti kita closing jam 11.30. Oke ya. Silakan Anda menuju ke e-kampus dulu, membuka tugas-tugasnya. Walaupun itu masih ada due date-nya, tapi silakan ditanyakan, karena saya nggak mau tugas-tugas yang kemarin itu kayaknya simpel-simpel saja, nggak ada yang apa ya, saya juga bingung ini. Saya bilang salah, Anda nggak bertanya gitu ya, saya bilang benar kok jawabannya seperti itu gitu ya. Oke, baik ya. Oke, silakan kita menuju ke kampus. Saya akhiri dulu hari ini, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nanti saya kirim videonya ya, sebentar.